Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk teman-teman yang sudah singgah di channel Hendry Gibran di YouTube, di tutorial ramalan jodoh aksara nama ya teman-teman. Jadi ramalannya itu ramalan jodoh. Cara menghitungnya menggunakan aksara nama, mengetahui karakter dari aksara nama untuk menghitung dan menggabungkan kecocokan dari sebuah pasangan suami istri, yaitu dengan menggunakan nama aksara atau mengetahui karakter nama mereka digabung menjadi satu suami dan istri, atau menghitung aksara tunggal yaitu nama sendiri untuk mengetahui karakter yang ada di dalam diri kita. Nah, kali ini teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman untuk mengenal atau memahami warna karakter aksara nama diri kita sendiri. Karena kita adalah manusia, tetapi kita memiliki hati ya teman-teman. Jadi buahnya manusia itu adalah hati yang tersembunyi di dalam diri. Nah, untuk mengetahui hati seseorang dan isi hatinya, kita bisa memprediksikan dengan cara menghitung aksara namanya menggunakan nama panggilan dan nama lengkapnya. Setidaknya beberapa karakter yang bisa dihitungkan melalui aksara nama itu, salah satunya terkadang ada persamaannya dengan diri seseorang itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita bercerita mengenai Bang, sini Bang, sini aja kamu, mengenai seperti apa sih maksud dan tujuannya di channel Hendry Gibran ini ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, nanti aja di sini dulu. Mama. Sini dulu. Mama. Loh, kamu tadi naik. Ada mama. Ya, lihat dulu teman-teman di sini nah. Sini, lihat sini. Lihat sini. Lihat dulu teman-temannya, lambaikan tangan dulu dengan teman-temannya. Baru turun, Bapak bukakan pintunya buat turun. Lambaikan tangan dulu. Sini. Ini mengganggu sekali teman-teman. Belum hilang konsentrasi buat bicara teman-teman karena buyar jadinya. Gara-gara ini tadi kita udah nyantai sendiri buat cerita, ternyata dia naik minta bukakan pintu. Nah, sekarang dia minta turun lagi. Jadi kapan selesainya buat ceritanya? Nih Bapak lagi buatkan konten cerita mengenai aksara nama Ibang. Nah, jadi teman-temannya tuh mau tahu apa sih maksud tujuan dari cerita aksara nama. Udah, lambaikan tangan dulu teman-temannya, baru Bapak turunkan Ibang. Dia mau turun teman-teman. Lambaikan tangan. Jangan lupa di subscribe ya. Like and comment dan di subscribe ya teman-teman di channelnya Hendry Gibran. Ini Gibrannya, ini Henrynya. Sudah turun dia teman-teman. Jadi sudah turun dia. Kalau dia di sini, si Gibran di sini nggak selesai nih ceritanya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk ceritanya ya teman-teman. Aksara diri kita sendiri ya teman-teman, itu harus kita pahami, harus kita ketahui ya teman-teman. Seperti apa caranya untuk mengetahui? Ya salah satunya kita hitungkan aksara namanya berdasarkan nama panggilan dan nama lengkap ya teman-teman. Nah, sering kali saya sebutkan di situ harus sesuai dengan nama panggilan kita dan nama lengkap kita. Agar apa? Agar aksara ini tidak bergeser dari diri kita. Jadi untuk aksara ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah apabila kita menjalankan kehidupan kita ini dengan cara menggunakan perilaku atau yang kita ketahui adalah perilaku seseorang, padahal itu
salah satu dari aksara nama di dalam diri kita, yaitu berbentuk bahasa umumnya adalah perilaku, watak dari diri kita. Jadi kalau kita kurang paham atau tidak mengerti dari aksara nama kita itu, artinya terkadang kebanyakan cara menjalankan diri kita ini terkadang ada yang sembrono ya, padahal banyak sekali waktu kita yang kita sia-siakan dikarenakan perilaku kita yang tidak berdasarkan aksara nama kita yang kurang paham. Jadi kalau kita menempatkan hati kita ini, jadi aksara nama itu atau perilaku kita itu berada di hati kita yang tersembunyi di dalam tubuh kita ya teman-teman. Nah, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, hanya yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi obat dari segala-gala itu adalah diri kita sendiri. Ingin rusak, kita ingin merusak diri kita, kita juga yang berbuat. Ingin baik, kita juga yang berbuat ya. Artinya obat dari segala obat di dalam bentuk manusia itu adalah dirinya sendiri yang bisa mengobati ya teman-teman. Apabila kita menjalankan asal-asalan hidup itu, berperilaku konyol, secara otomatis kita memiliki karakter yang susah untuk kita prediksi. Akhirnya hati kita menjadi rusak ya teman-teman. Terlihat di cara pergaulan kita sehari-hari, cara berbicara kita di sehari-harinya ya teman-teman. Dari situ warna kita sudah bisa terlihat, atau warna karakter kita. Jadi karakter itu bisa kita duplikat gitu teman-teman, bisa kita sembunyikan, bisa kita berpura-pura, ada juga betul-betul ya kita perlihatkan dikarenakan kita memiliki aksara yang sesuai dengan karakter itu ya teman-teman. Sebaliknya ya teman-teman, kalau kita bisa merawat secara baik dan profesional, memiliki jiwa yang positif ya teman-teman, dan memiliki sistem pengetahuan untuk cara mengendalikan diri, pasti buah hati kita ya akan menjadi bersih dan bermanfaat bagi diri kita dan sesamanya, untuk keluarga, untuk teman, untuk saudara. Akhirnya akan bermanfaat karena kita paham dengan aksara nama hitungan kita ya teman-teman. Perilaku kita seperti apa untuk mengetahui dan memahami dan mempraktekannya. Dari teori ini harus tahu caranya gitu ya teman-teman. Salah satunya dengan langkah kita harus paham arti dan berapa aksara dari karakter kita. Yang pastinya kita hitung aksara kita. Setelah kita hitung aksara kita dan mengetahui berapa jumlah aksara kita dan seperti apa karakter aksara kita, di situ kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi karakter kita itu kita bedakan. Yang baik sisinya seperti apa, yang buruk sisinya seperti apa, yang baik seperti apa untuk perkembangannya, yang buruk seperti apa untuk penyelesaiannya atau pencegahannya. Kita upayakan untuk menjadi baik ya teman-teman. Pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan ya teman-teman. Tetapi kalau kita paham dengan warna karakter kita, secara otomatis kekurangan itu bisa kita perbaiki dengan cara mengurangi perilaku buruk atau menghilangkan perilaku buruk dan menambahkan menjadi sesuatu yang bisa dicontoh dan memberikan sesuatu yang bermanfaat ya teman-teman. Untuk mengetahuinya bisa langsung dipraktikkan itu seperti apa ya teman-teman. Terlebih dahulu kita menghitung aksara kita seperti yang saya sudah jelaskan, karena aksara karakter itu
aksara karakter nama kita ini ya, itu terbagi menjadi 12 bagian, 1 sampai 12 ya teman-teman. Karakter aksara 1 memiliki warnanya sendiri, 2 memiliki warna sendiri, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 memiliki masing-masing warna karakter sendiri-sendiri. Nah, dari beberapa nama, salah satunya nama saya dan nama teman-teman juga, pasti ada di salah satu karakter dari 1 sampai 12. Jadi kita hitung dulu nama panggilan dan nama lengkap dari nama-nama yang ada gitu ya teman-teman. Tetapi perilaku ini atau aksara nama ini yang berbentuk menjadi perilaku, warna karakter itu kita yang kendalikan. Makanya tadi saya bilang kita bagi yang buruk dan kita bagi yang baik. Sisihkan yang baik, sisihkan yang buruk ya teman-teman. Tetapi kalau kita ingin mencoba memperhatikan karakter kita masuk ke dalam diri kita sendiri, kebanyakan sekarang ini kita berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan orang. Coba kita berpikir kembali, kita buat diri kita untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, memahami warna karakter kita sendiri. Saya buatkan contoh ya teman-teman. Jadi ada 3 orang, berbeda profesi, berbeda sistem kemauan, sistem pengetahuan, dan berbeda karakternya. Tetapi salah satunya seperti petani buah ya, petani buah, penjual buah, dan pembeli buah ya. Kenapa itu ada petani buah, penjual buah, pembeli buah? Itu 3 orang yang berbeda karakter dan berbeda keinginan dan kemauan dan berbeda sistem pengetahuan. Oke, kita bahas yang pertama untuk pembeli buah. Pembeli buah itu yang dia dapat apanya sih selama dia membeli buah? Pertama, kepuasan sudah memiliki buah. Kedua, merasakan rasa buahnya. Dan yang ketiga, menawar dengan menggunakan cara dia membeli, mengeluarkan uang. Keempat, dia tenteng buah itu, dia bawa untuk dimakan di rumahnya. Itu yang dirasakan, yang dilakukan oleh pembeli buah ya teman-teman. Ini khusus untuk pembeli buah. Yang kedua, penjual buah. Ini penjualnya ya teman-teman, penjualnya. Apa yang didapat dan dirasakan oleh penjual buah? Pertama, dia bisa merasakan rasa buah karena dia yang memiliki buah dengan cara membelinya dan menjualnya. Kedua, dia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buah. Ketiga, dia merawat buah agar buahnya bertahan lama untuk bisa dijual. Keempat, dia puas dengan keuntungannya dari hasil penjualan buah. Kan itu yang didapat untuk penjual. Berbeda kalau pembeli, dia puas dengan targetnya. Penjual, dia puas dengan hasil dagangannya. Nah, yang kita bahas yang ketiga adalah petani buah yang memiliki pohonnya yang bisa menghasilkan buah. Jadi petani buah ini
Pertama, dia yang tanam buahnya sebelum berbuah. Jadi pohon dulu ya, bibit, berkembang berapa tahun, ya puluhan tahun, menjadi tua, besar, hasilnya panen bisa menghasilkan buah. Itu yang pertama untuk petani buah. Salah satunya ya, dia merawat lagi, merawat, membersihkan, dan memperhatikan bagaimana untuk perkembangannya tanaman ini yang akan ke depannya untuk menghasilkan, yang paruh waktu, penuh perjuangan. Dan sebenarnya petani itu sudah merasa capek dari merawat dan menjaga tanaman pohon buah ini, tetapi dia memiliki sistem pengetahuan. Mau tidak mau harus dia lakukan. Untuk apa? Untuk berperjuangan hidupnya, untuk di masa depannya, untuk menghasilkan dan bisa dijual dan menghasilkan sebuah uang, gitu ya teman-teman. Dan petani ini memiliki pengalaman, paham cara perawatannya, paham karakter buah ini, buah ini, buah ini, rasa buah ini, rasa buah ini, buah yang baik dan yang tidak baik. Petani buah itu sangat paham dengan kriteria seperti itu. Ternyata buah itu bisa dijual oleh petani, dibeli oleh si penjual tadi yang saya bahas, dan si penjual tadi dibeli dengan pembeli yang saya bahas di awal pertama. Siapa yang keuntung? Adalah petani buah. Mereka juga semua untung, semuanya satu jalur, tetapi yang puas siapa? Petani buah. Kebahagiaan untuk petani buah itu pertama, dia sukses dan berhasil, bisa menjual hasilnya, melihat pohonnya setiap harinya, dan bisa memakannya secara gratis dan menghasilkan penghasilan dari buah yang dia tanam. Jadi dari percontohan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kembali saya kembalikan ke perhitungan aksara nama ya teman-teman. Jadi poinnya sama ya teman-teman, seperti aksara atau warna karakter kita yang selama ini ada di dalam diri kita. Jadi aksara nama ini, karakter dan perilaku ini, jadi kita dituntut sama seperti petani tadi. Kita harus bisa merawat karakter kita, yaitu tadi kita bedakan yang baik dari sisi warna karakter kita, yang buruk dari sisi warna karakter kita. Kita bisa bedakan itu, secara otomatis kita bisa merawat perilaku ini, kita bisa kendalikan, kita bisa jaga semuanya perilaku kita, agar kedepannya diri kita menjadi lebih mantap untuk diri kita sendiri dan lebih baik untuk diri kita sendiri. Maka dari itu ya teman-teman, untuk apa kita merubah diri kita kalau hanya untuk lebih dari orang? Diri kita yang untuk merubah diri kita, pastikan bahwa kita ingin lebih baik dari sekarang. Jadi bukan berarti kita rubah diri kita untuk lebih baik dari orang. Kita pastikan diri kita rubah diri kita untuk lebih baik dari sekarang. Kalau memang sudah baik, tingkatkan lagi. Kalau memang ada buruk, kita kurangi buruknya, kita tingkatkan baiknya. Dan yang sudah mendukung di channel Hendrik Gibran ini di tutorial ramalan jodoh aksara nama ya teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Anda yang sudah mensubscribe di channel Hendrik Gibran ini, saya doakan semoga Anda dalam keadaan bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki anak-anak yang luar biasa, pintar, cerdas, dan penghafal Al-Quran. Karena apa ya teman-teman, saya tahu Anda yang sudah mensubscribe di channel saya, Anda adalah orang-orang yang baik. Karena semakin banyak yang subscribe dan banyak perubahan di channel saya
secara otomatis apabila saya memanfaatkannya dalam keadaan baik dan benar, ya teman-teman, semua kebaikan itu menjadi pahala. Teman-teman juga mendapatkan pahala amal jariah. Amal jariah itu teman-teman tidak kita tahu dan kita rasakan, semua itu ada catatan alam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah merasa khawatir dan merasa rugi udah mensubscribe di channel siapapun. Karena apa? Itu pasti ada perhitungannya, karena sudah membuat orang menjadi bahagia teman-teman. Jadi Anda teman-teman adalah orang-orang yang hebat dan Anda adalah orang-orang yang baik yang oleh karena itu, dan jangan lupa selalu dukung di channel Hendrik Gibran dengan cara like and comment. Isi di kolom komentar nama lengkap dan nama panggilan nama panggilan Anda untuk saya hitungkan aksara namanya, untuk Anda ketahui dan diri seperti apa karakter Anda. Yaitu yang saya sudah bilang, dibagi karakter yang baik dan karakter yang buruk ya teman-teman. Ada yang lupa? Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, hidupkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar hidupkan loncengnya yang semua ya teman-teman, agar Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Hendrik Gibran. Oke teman-teman, sampai di sini untuk tutorial ramalan aksara nama di channel Hendrik Gibran, dan berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.